ini ada hal yang paling menarik nih Kak dari ini sih pertanyaan request dari teman-teman khusus yang iya ini pertanyaan dari proses perjalanannya Bung Agung dari 1 dekade lebih. Ya, 1 dekade lah lebih ya. Bagaimana perjalanannya romantisme Kak Agung? Romantis itu kan ada 2 menurut saya ya. Ya. Satu itu bisa happy ending, satu itu bisa tragis. Baik, kembali lagi di program yang kalian sangat tunggu-tunggu, yaitu program Ruang Inspirasi Pemuda. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bung Agung Lapajawa, yang hari ini telah datang di Kabupaten Bolang Mongondo Timur, yang kemudian Bung Agung ini sempat kuliah di Jogja, ya Bung Agung. Nah, mungkin Bung Agung bisa cerita sedikit terkait dengan Bung Agung bagaimana sampai kuliah di Jogja, proses sampai menuju kuliah di sana. Baik, terima kasih Kal. Sebenarnya untuk kuliah di Jogja ini jujur itu enggak ada gambaran sama sekali. Ya. Karena waktu pas lulus SMA, kebanyakan teman-teman kuliah kalau enggak di Gorontalo ya di Manado, dan circle-nya kita pasti di situ di Gorontalo dan Manado. Jadi gambaran Jogja ini memang sama sekali tidak ada dalam pikirannya kita atau di gambaran kita terkait mau lanjut kuliah di Jogja. Tapi karena waktu itu orang tua orang tua di kampung kan biasa bawa kutanya. Dan di teman-teman akhirnya temulah salah satu senior. Ada berapa senior? Salah satu itu Kak Yendi Kolopita. Ceritanya Ajus terkait dengan tentang kuliah di Jogja dan bla bla segala macam. Akhirnya orang tua ajak kita untuk coba kuliah di Jogja. Awalnya ada semacam penolakan bahwa ngapain mau kuliah di Jogja. Tapi teman-teman itu lebih banyak yang kuliah di Gorontalo atau di Tondano. Akhirnya sempat kita nak suka sama sekali memang. Tapi pada akhirnya kita terima karena orang tua paksa sebenarnya paksa untuk kuliah Jogja. Jadi ada gambaran untuk kuliah Jogja, dipaksa untuk kuliah Jogja. Sampai di Jogja dijemput oleh beberapa senior, kebanyakan dari Boltim ya. Sekarang Boltim lah, dulu kan belum Boltim. Ada dong Kak Yendi Kolopita, Kak Pardi Loho, Kak Pari Putabuga, dan beberapa senior yang lain. Jadi itu awal mula untuk kita kuliah di Jogja. Selain juga ada band Sheila on Seven menjadi salah satu band yang tapi fans lah. Jadi itu salah satu motivasi. Iya, salah satu motivasi juga harus Jogja. Iya. Karena ada Sheila on Seven di situ. Sheila on Seven luar biasa. Itu salah satu motivasi juga sih harus Terus harus hijrah lah ke Jogja. Hijrah kuliah, ke Jogja. Bahkan dari berbagai banyak pilihan harus ke Manado, Tondano atau Gorontalo, pada akhirnya berlabuh di Jogja. Kota istimewa di Yogyakarta. Hijrah di Jogja. Iya. Berapa lama Kak Agung sampai di Jogja? 1 dekade lebih. 10 tahun lebih. Iya, 10 tahun lebih. Bahkan sempat terkonfirmasi oleh tim saya. Kak Agung sempat menjabat ketua RT di sana ya? Iya, saking menyatu dengan DP masyarakat yang ada di situ, saking orang bisa bergaul sama-sama, akhirnya kita dipilih secara demokrasi untuk menjadi ketua RT di Ratmakan. RT 28 RW 09 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Godomanan. Bagaimana prosesnya itu sampai dari banyaknya mahasiswa yang ada di sana, bukan hanya mentok ke Bolang Mongondo pada khususnya Boltim, tapi kenapa Bung Agung yang terpilih menjadi ketua RT? Luar biasa sekali ini guys. Jadi menariknya begini, asrama itu kan kurang lebih kalau semoga tidak salah ya. Asrama Bogani itu sudah ada di tahun 60-an lah. Tahun 60-an di asrama Bogani itu. Nah, mahasiswa yang asrama Bogani itu sangat dekat dengan warga sekitar asrama. Sampai ada beberapa senior yang lelaki pastinya kan, nggak mungkin cewek tuh.
menikah dengan wanita-wanita yang di wanita yang ada di asrama itu. Salah satu ada namanya ada Pak almarhum Pak Mudamoko Ginta, baru itu ada namanya Pak Hamdi Paputungan, dan beberapa senior-senior yang menikah dengan warga sekitar, wanita yang ada di sekitar asrama situ. Nah, artinya apa? Artinya ketika itu sudah ada istilahnya apa? Pernikahan lah. Berarti kan ada hubungan emosional, bukan cuma antara mahasiswa dan masyarakat, tapi ada ikatan ikatan keluarga di situ. Nah, otomatis rasa kepercayaannya masyarakat itu sangat tinggi kepada teman-teman asrama Bugani. Satu itu. Yang kedua, ditambah lagi mungkin so tahu so senior, kalau anggap karena ini anak ini so biasa bergaul dengan orang-orang situ tuh. Jadi so dekat, nah ada jarak lagi antara pendatang maupun asli penduduk situ. Dan orang semua membaur, ditambah tadi tapi keistimewaan itu, tapi privilege adalah kita senior, jadi dong privilege lah, angkat secara demokrasi, jadi tidak ditunjuk malah orang ada pesta demokrasi di situ. Pemilihan RT secara demokrasi ada, jadi ada 2-3 orang kalau nak salah calon, dan akhirnya orang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat ya. Jadi nak pakai one man one vote lah. Musyawaratnya masyarakat di RT 28 dipilihlah kita untuk jadi ketua RT. Itu kira-kira tahun 2017 lah. Kurang lebih berarti dari proses perjalanannya Bung Agung dari mahasiswa tiba-tiba diangkat menjadi ketua RT di Ratmakan. Berarti Bung Agung pasti punya pandangan khusus nih terkait dengan budaya yang ada di Jogja. Kira-kira bagaimana itu? Budaya Jogja itu kan budaya tentang kita berbicara tentang etika dan adab ya di Jogja. Itu sangat kental di budaya Yogyakarta, atau khususnya mungkin di Jawa Tengah dan Jawa misalnya. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang saya dapat tentang bagaimana lebih menghargai yang lebih tua, tentang etika sebagai yang lebih muda seperti apa, adabnya seperti apa. Itu banyak hal yang menarik di situ yang mungkin mungkin yang waktu di zamannya kita kan, kembali lagi bahwa di zamannya kita itu mungkin tak ada apalah, atau tak dapat cuma sedikit tentang bagaimana. Tapi ketika tak kuliah di Jogja, bukan cuma pendidikan yang kita dapat, tapi memahami dan mempelajari etika dan adabnya itu sangat berbeda dengan yang kita dapat waktu itu di sini. Bukan berarti di sini tapi yang di tahun itu kan mungkin orang belum berbicara tentang itu, tapi itu lebih mendewasakan kita, dan pada akhirnya apa yang kita dapat di situ di Jogja terapkan apa yang ada di Kota Bunan hari ini, khususnya di Boltim, tentang budaya-budaya tentang hal-hal yang positif terkait etika dan adab. Berarti pandangan khususnya Bung Agung terkait dengan budaya yang ada di Jogja sana, tentu ada hal yang berkesan lah. Apa yang patut memang perlu kita petik untuk didedikasikan di Bolaang Maupun Timur ini. Saya pikir sama lah, bahwa bagaimana orang harus menghargai yang lebih dewasa, menghargai yang lebih tua, lebih dewasa. Artinya pasif menghargai itu kan orang harus lebih menghargai. Artinya bahwa dalam ruang lingkup yang sosial maupun ruang lingkup yang lain pasti ada rasa respect terhadap yang lebih dewasa. Dan harapan kita walaupun orang berbeda dalam segi berpikir dan apapun, tapi pasti menghargai itu adat istiadatnya orang harus lebih diutamakan. Dan di Jogja menariknya apa? Orang sangat mencintai budaya. Jujur Kal, waktu kita masih ingat tuh, waktu pertama kita masuk di kelas, ente bayangkan kita harus mempelajari bahasa Jawa. Minimal kita harus mengerti. Bahkan tapi dosen pernah mengajar pakai bahasa Jawa. Orang Kota Bunan yang notabene nggak tahu sama sekali bahasa Jawa, tiba-tiba masuk di kelas, kita harus belajar bahasa Jawa. Minimal kita memahami apa tapi maksud, apa tapi dosen bermaksud ini, dan minimal apa tapi teman-teman, apa tapi teman-teman di lingkungan kita maksud dan tujuan. Dan pada akhirnya kita harus pahami itu dan belajar. Luar biasa. Karena di Jawa itu, khusus di Jogja yang kita dapat di lingkungan kita, orang sangat mencintai dan sangat mencintai sekali budaya.
Dan ini harapan kita, orang sebagai orang Bola Mongondo itu harus mencintai dan jangan pernah malu. Iya. Di Jogja itu mau anak muda yang katanya gaul, hits segala macam di ruang-ruang misalnya tempat terkenal di mall atau di tongkrongan, lu pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Luar Coba biasa. ente pikir. Berarti kan ada rasa malu dorang. Kenapa? Dorang sangat mencintai dompe budaya dan dompe bahasa. Iya. Itu yang mungkinnya harus orang terapkan di bola. Jangan pernah malu. Mungkin ketika tong bawa bahasa Mongondo, kau bilang, dari mana ini? Iya. Tolong baku gara dong. Tapi menurut kita jangan pernah malu. Karena itu identitasnya orang. Karena bahasa dan budaya itulah identitasnya orang. Yang tidak dimiliki orang lain atau negara-negara lain. Iya. Tapi gini Kak, menyinggung soal budaya tadi, sampai ke budaya yang ada di Bola Mongondo ini lagi viral sekarang saat ini. Sudah ikuti isu sekarang. Iya, di ini bagaimana itu pandangannya Kak terkait dengan isu yang hari ini mengatakan bahwa orang Mongondo itu tukang badoti? Kira-kira bagaimana itu? Menurut kita sampaikan ke dia harus lebih mengenal budaya Mongondo. Iya. Lebih memahami budaya Mongondo dan cobalah tinggal dan berbaur dengan orang Mongondo. Iya. Nah, ada budaya doti itu. Budaya doti itu mungkin dia tuh banyak nonton film-film yang horor tuh. Jadi dia Caki dan yang lain, dia percaya bahwa budaya doti. Tapi itu asumsi ya. Itu menurut kita asumsi. Karena Asumsi, bahkan statement terakhirnya dia katanya papa mantunya dia bilang hati-hati kalau nggak salah dengan bergaul dengan orang Mongondo. Bergaul dengan orang Mongondo, kalau dorang tidak suka bahkan di doti. Satu, berarti dia papa mantu nak kenal orang Mongondo. Iya. Dua, dia pak mantu ya nyak pernah berteman baik dengan orang Mongondo. Iya. Karena menurut kita asumsi seperti itu asumsi yang membahayakan buat dia dan DP keluarga lah. Iya. Karena orang Mongondo seingat kita orang yang sangat welcome dan friendly dengan budaya-budaya yang lain. Coba lihat di tanah Mongondo ini ada berapa budaya di sini. Iya. Bahkan mungkin butuh pencerahan soal moto Bola Mongondo Kaks. Iya, mungkin dia harus lebih memahami moto dan tabian, baru moto tompiaan, moto tanoban. Dia harus memahami arti setiap kalimat yang moto di Bola Mongondo, budaya Bola Mongondo. Kita Ical harus lebih banyak bergaul lah. Karena ada kalimat yang sangat familiar bahwa tak kenal maka tak sayang. Iya. Harusnya dia mengenali dulu dia harus banyak bergaul harus banyak bergaul dengan orang Mongondo. Serius. Karena luar biasa itu. Sebenarnya ada asumsi-asumsi liar dan menurut kita dia kurang memahami dan mengenal orang Bola Mongondo. Tapi sebenarnya budaya Bola Mongondo itu menarik Kak. Menarik. Tidak kalah jauh dengan budaya-budaya yang lain di Indonesia. Sangat-sangat menarik budaya Mongondo. Bayangkan Mongondo itu bisa welcome dengan siapapun yang datang. Yes. Bahkan musuh pun sekalipun dikasih tempat atau bahkan diberikan ruang untuk berbicara. Bayangkan budaya Mongondo itu. Dia harus lebih mengenal Mongondo sih. Oke. Memang dia harus banyak belajar juga. Banyak belajar dan lebih mengenal. Nah, ini ada hal yang paling menarik nih Kak dari ini sih pertanyaan request dari teman-teman khusus yang Iya. Ini pertanyaan request khusus yang rambu-rambu panjang dong bilang. Gitu. Nah, kira-kira dari proses perjalanannya Bung Agung dari 1 dekade lebih ya? Iya, 1 dekade lah lebih ya. Bagaimana perjalanannya romantisme Kak Agung? Karena dorong bertanya ini soal romantismenya Kak Agung begitu dan. Romantis itu kan ada 2 menurut saya ya. Iya. Satu itu bisa happy ending, satu itu bisa tragis. Tergantung mau ambil yang mana. Karena dalam setiap perjalanan kisah yang romantis, para pujangga cinta selalu membuat narasi ada karena 2 hal tentang tragisnya cinta itu, romantis itu, dan happy endingnya romantis itu. Nah, selama perjalanan kisah itu asik sekali. Kisah cinta itu memang ya ada yang manis, ada yang romantis, ada juga yang tragis. Pernah suatu ketika karena mungkin DP kosakata beda ya. Maksudnya bukan kosakata DP cara cara cerita yang perempuan beda. Nah, kalau di Jogja kan terus menggunakan bahasa Indonesia. Coba kita kadang-kadang waktu pernah bertanya cewek, kita langsung tak ingat lagi, kemarin ada bermain FTV tuh ini. Karena harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dah. Maksudnya seperti FTV lah, yang orang misalnya bawa uni FTV itu Mbak Ayu misalnya dari mana? Saya berpikir Mbak Ayu sepertinya malam ini
Tuhan telah menjodohkan kita untuk bertemu dan Tuhan telah merestui untuk kita berpacaran. Wah, buset. Saya berpikir ini kayak berbicara bahasa FTV. Bahasa yang baku. Dan beda sama orang sini kan, maksudnya kalau orang yang sudah bercinta begini, kalau di sana harus menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Ada beberapa wanita yang boleh dibilang pernah pacaran. Saya tuh pernah dekat lah sekali pacaran dengan beberapa wanita yang dari daerahnya masing-masing. Dari Kalimantan, Sumatera, baru dari blasteran bukan blasteran luar negeri, blasteran daerah bisa kayak Papua, Jawa, baru dari Sunda, dari Aceh itu kayaknya belum kayaknya mungkin teman-teman dari itu pokoknya beberapa daerah. Dan menurut saya setiap wanita itu walaupun berbeda budaya tapi sama protektifnya sama. Sama, cuma beda-beda tapi sama. Jadi dari Aceh, dari Kalimantan lah, Sumatera, Sulawesi yang lain, misalnya Sulawesi Selatan. Tapi kemarin hampir tersandung ada salah satu daerah yang Kaks belum cuma, yaitu daerah Boltim. Gimana itu? Ada sisi tragis nggak melihat itu? Boltim itu. Gimana itu? Nah, jadi kemarin kan ya mungkin kita nak berjodoh asik. Karena itu saya bilang romantis itu kan ada dua nih. Iya. Ada yang happy ending, ada yang tragis. Mungkin hari ini di ruang yang di gerbong tragisnya asli bahasanya. Di gerbong tragis itu sih. Di gerbong tragis. Di gerbong tragis. Tapi kenapa tadi tidak menyebutkan Boltim, Kaks? Memang terlalu pahit atau gimana? Nah, Boltim itu istimewa seperti Jogja. Banyak kisah romantis di Boltim yang yang baik buat saya, tapi ada juga yang tragis sih. Mungkin karena nak jodoh mungkin. Nak jodoh sih. Luar biasa. Itu guys, jadi yang masih penasaran terkait dengan romantismenya Bung Agung atau Kaks Agung. Jadi itu ada, kalau pengen spill sedikit, nantilah tinggal di kolom komentar ya guys. Ya, kolom komentar. Nah, ini Kaks, tentu di balik budaya perjalanan ke Jogja, bahkan sempat jadi ketua RT, tentu mengalami proses demokratis yang sangat luar biasa di Jogja. Nah, hari ini kita ada di momen yang besar. Tahun-tahun 2024 ini agak tahun-tahun yang get gitu lah. Nah, di tahun ini kira-kira pandangan dan harapan politik yang ada di daerah kita kira-kira seperti apa, Kak? Harapan saya semoga masyarakat Bolamono Timur khususnya lebih dewasa karena menurut saya semakin dewasa dan semakin baik SDM kita pasti rumusnya pasti sederhana, akan melahirkan pemimpin-pemimpin juga yang baik. Itu jadi baik kita harus lebih fokus, lebih mendewasakan diri dalam menerima politik seperti apa. Jangan terlalu seperti misalnya politik yang 10 tahun yang lalu mungkin yang hal-hal yang receh, hal-hal yang negatif yang selalu ditonjolkan. Coba orang bersaing di wilayah-wilayah yang positif, yang memajukan daerah. Makanya menurut kita ini SDM-nya orang harus dewasa dalam politik. Jangan seperti 10-20 tahun yang lalu mungkin. Karena sekarang informasi sudah terbuka. Artinya ente mencari hal-hal terkait tentang politik yang positif itu seperti apa banyak di internet. Jadi menurut kita selesaikan dulu bahwa jangan sampai orang terjebak dengan bahasa-bahasa yang hoax atau negatif campaign kalau salah itu. Harus positif, harus menggunakan tentang positif campaign. Makanya saya meminta terutama pertama buat para tokoh-tokoh atau elit-elit politik lah yang ada di Boltim untuk lebih menggencarkan, mengkampanyekan di masyarakat-masyarakatnya misalnya itu tentang mengkampanyekan tentang positif campaign bukan membahas tentang negatif campaign misalnya. Di konstituennya itu lebih fokus tentang positif campaign. Saya meminta itu. Dan yang kedua, pemuda Bolamono Timur itu harus lebih bijak dan lebih sadar akan pemimpin yang akan dipilih. Jangan selalu berdasarkan negatif campaign nantinya. Terus harus lebih
harus lebih positif, berpikiran positif dalam memilih pemimpin. Karena ini peluang terbesar bagi pemuda. Karena arah dan gerak daerah itu salah satunya karena arah gerak pemuda itu. Yes. Itu harus lebih dewasa, hentikan cacian di sosial media, hentikan hal-hal yang negatif yang ada di sosial media. Tinggalkan itu menurut kita, dan orang mari fokus, orang bergandengan tangan, walaupun nantinya orang akan berbeda pilihan, tapi orang harus bergandengan tangan tentang apa? Tentang ball team yang akan maju dan maju ke depannya. Yes. Luar biasa Kak Sang. Ya, itu permintaan Jadi saya. itu guys, mungkin pernyataan dan sekaligus tanya-tanya kalian terkait dengan romantisme dan kenapa Kak Agung sampai berlabuh kuliah di Jogja. Jadi mungkin pada malam hari ini sudah terjawab ya. Jadi yang masih penasaran terkait dengan Bung Agung, nanti bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan lanjut di part-part selanjutnya mungkin Bung Agung. Nah, terakhir Kak, mungkin ada closing statement. Dan di momen ini spesial kami mengundang dari Ruang Inspirasi Pemuda. Karena hari ini anniversary-nya kita genap 1 tahun Ruang Inspirasi Pemuda telah berdiri. Jadi itu guys, thank you Syukur Manto. Mungkin ada closing statement dari Kaks? Closing statement saya adalah hari ini adalah penentuan kita untuk hari esok. Jadi kita harus lebih memahami dan selain memahami, mempelajari apa yang harus kita lakukan untuk hari esok. Karena perubahan itu dilakukan hari ini, bukan hari esok. Kita harus siap melakukan perubahan yang besar-besaran untuk ball team yang lebih maju dan maju. Sadis. Iya, sekian dari kami dari Ruang Inspirasi Pemuda. Sekali lagi, hidup yang tak diperjuangkan takkan pernah dimenangkan. Thank you. Thank you.